Kemarin kita telah bahas bersama tentang pertanyaan seorang Arabi, seorang sahabat yang tinggal di pedalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim." Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang cinta kepada orang-orang yang saleh, yang cinta kepada kaum salihin, tapi dia belum bisa untuk mengikuti kebiasaan baik orang-orang saleh itu, ya Rasulullah. Jadi ada orang cinta sama orang yang saleh tapi belum bisa meniru kesolehannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mereka cintai. Jadi kalau kita cintanya kepada orang soleh, ya Allah akan kumpulkan kita nanti bersama orang-orang yang soleh. Tapi jika kita cintanya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang justru mereka meninggalkan agama Allah, mereka jauh daripada Allah, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat pun Allah akan kumpulkan kita bersama mereka, yang kelak mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fanzur, maka kata Imam Ghazali, renungilah kaifa hasadaka iblis, bagaimana iblis itu merusak hatimu dengan sifat dengki. Fa fawwata 'alaika thawabal mahabbah, dan dengan sifat kedengkian itu akan hilang dari hatimu daripada pahala kecintaan, daripada sifat cinta yang itu dianjurkan oleh agama. Kemarin sudah kita jelaskan para hadirin, cinta itu adalah landasan untuk kita bisa berbuat kebaikan. Kalau kita cinta dengan orang-orang yang soleh, walaupun kita belum bisa meniru mereka semuanya, pasti akan ada perasaan di hati karena kecintaan itu, rindu untuk meniru walaupun sedikit. Kalau kita cinta kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita, pasti kecintaan itu akan menggiring kita untuk berbuat baik kepada mereka. Seorang kakak cinta kepada adiknya, maka kakak pun akan berbagi dengan adiknya. Adik cinta dengan kakaknya, maka si adik akan berikan hadiah kepada kakaknya. Sehingga daripada sifat cinta yang tertanam dalam hati ini akan membawa kita kepada pahala yang besar. Akan tapi sayang, pahala-pahala yang dihasilkan daripada rasa cinta kita kepada sesama, cinta kita kepada saudara, cinta kita kepada orang-orang yang soleh akan sirna dengan adanya penyakit dengki yang dibawa iblis dalam hati kita. Semalam yakna hatta baghadha ilaika akhak, dan tidak cukup hilang pahala cinta dalam hati, tapi iblis juga menjadi sebab kita dibuat benci kepada orang yang kita cintai. Kakak benci kepada adiknya karena dengki, ngelihat adiknya sukses, kakaknya tidak terima. Atau si adik benci dengan kakaknya, kenapa? Karena kakaknya kaya, karena kakaknya punya nikmat yang banyak daripada Allah, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengki. Wa hamalaka al-qarahah, dan sifat benci ini akan menjadikan sebab kita selalu menanamkan dalam hati kita kebencian kepada orang yang kita dengki. Fa nafadha fika hasaduhu wa ma nafadha hasaduka fi aduwik. Yang terkadang orang lain yang dengki kepada kita, dengkinya sudah selesai, tapi kita dengan kebencian kita, dengan kedengkian kita terus kita tumbuh suburkan dalam hati, sehingga menjadi sebab dengki ini semakin hari semakin bertambah. Dari dengki muncul suudzon, dari dengki muncul fitnah dan penyakit-penyakit hati yang lainnya.
bal law kushifat bihalik ra'aita nafsaka fi surati man yarmi sahman. Dan seandainya jika kita itu pengen tahu bagaimana ibarat orang yang mendengki itu, kata Imam Ghazali, itu seperti orang yang memanah. Orang dengki itu seperti orang yang sedang memanah, yang diarahkan anak panah itu ke arah musuhnya. Fala yusibuhu, tapi sayang ketika anak panah itu dilepas dari busurnya, anak panah itu tidak mengenai daripada targetnya. Yang tadinya kita arahkan anak panah itu agar terkena kepada musuh, tapi justru malah yarji ila hadaqatihi, kembali kepada kita, yang melukai, akhirnya melukai diri kita sendiri. Fayazidu ghadabuhu, di saat anak panah itu kembali ke kita, akhirnya tambah marah kita. Diulang lagi, kita mau panah, kita arahkan ke musuh lagi, dilepas anak panahnya, ternyata kembali lagi kepada kita. Fayarji ila ainihi, menyerang anggota tubuh yang lainnya seperti mata misalnya. Fayu'mihi, yang akhirnya menjadikan kita buta. Masih marah lagi, tidak terima, kita serang lagi, kita panah lagi, ternyata anak panah itu pun kembali kepada kita, yang akhirnya menyerang daripada kepala dan bisa memecah daripada kepala kita. Dan itulah perumpamaan orang yang dengki. Semakin dia dengki dengan saudaranya, dia dengki dengan tetangganya, sama dengan dia itu sebenarnya menyerang dirinya sendiri, sama dengan dia itu menyusahkan dirinya sendiri, sama dengan dia itu menjadikan dirinya tidak akan bahagia. Karena orang yang dengki itu tidak akan bahagia. Dijamin, saudara. Orang yang ada kedengkian dalam hatinya pasti tidak akan bahagia. Karena apa? Karena dengan kedengkian yang ada dalam hati kita ini menjadi sebab di saat banyak orang di sekitar kita yang mendapatkan nikmat, kita tidak terima, sehingga semakin sakit hati. Semakin dikasih nikmat orang yang kita dengki, semakin kita sakit hati. Akhirnya kita tidak ada bahagianya. Nah, ini pentingnya kita menghilangkan penyakit hati. Wa aduhu salimun, sedangkan kita tadi yang diibaratkan seperti orang yang memanah, tapi semua panahan itu justru kembali kepada kita, yang akhirnya melukai diri kita. Sedangkan musuh kita yang kita target selamat, tetap Allah berikan nikmat kepadanya. Bahkan mungkin dia tidak tahu apa-apa. Kalau kita sedang mendengkinya, dia tidak tahu. Ketidaktahuannya, dan ternyata dia adalah orang yang baik, hatinya bersih daripada penyakit dengki, Allah tambah nikmatnya. Kita yang melihat tambah sakit hati. Jika tidak ada orang yang dengki itu akan mendapatkan kebahagiaan. Fal hasad ya'udu bil ismi wa huwa la yafutu bil maut. Dan dengki itu menjadi sebab terkumpulnya dosa dalam diri seseorang. Walau wala yafutu bil maut, yang terkadang kedengkian itu tidak bisa hilang daripada diri manusia, walaupun dia sudah melihat orang yang dia dengki itu sudah wafat. Jadi ini tetangganya ini sudah wafat nih, tetangga yang dia dengki sudah wafat, tapi karena kotornya penyakit dengki itu, akhirnya apa? Dengkinya terus berlanjut kepada anak keturunannya.